Oke, suaranya sekali lagi shalom teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa, tapi kayaknya ada yang lemes-lemes nih Kak. Sekali lagi aku tanya, apa kabarnya hari ini? Baik. Luar biasa. Kak Grace juga, apa kabarnya hari ini? Baik, puji Tuhan. Iya, gak apa-apa. Oke. Oke teman-teman, sebelum kita mulai acara kita hari ini, kayaknya nggak asik nih ya Kak kalau misalnya kita nih belum mengenal satu dengan yang lain gitu. Betul banget. Langsung lah ya, kenalkan aku Grace Valencia dari UPH jurusan Matematika angkatan 2022. Dan aku Priscilla dari jurusan Matematika juga angkatan 2022. Nah, Kak Grace, kita mau ngapain sih hari ini? Kayaknya ngumpul-ngumpul ini ngapain? Ya, mungkin beberapa dari kalian belum tahu nih kita ngapain sih di sini rame-rame. Jadi aku jelasin singkat ya. UPH itu memberikan proyek kepada mahasiswa mata kuliah wawasan dunia Kristen untuk memberikan materi yang kami dapatkan di kelas kepada teman-teman semua nih. Oke, bentar tapi Kak Grace. Sebelum kita mulai lebih lanjut, alangkah baiknya kita buka dalam doa dulu ya. Oke, dipersilakan kepada Kak James untuk membuka dalam doa. Ya teman-teman, doa akan saya berikan secara Kristiani bagi teman-teman di sini yang berkeyakinan lain, mohon untuk menyesuaikan. Terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu hari ini karena kami sudah bisa sampai tempat dengan selamat. Tuhan Yesus, kami memohon agar materi yang akan disampaikan hari ini dapat menjadi berkat bagi kami semua di sini, baik yang menyampaikan dan baik yang mendengarkan dan menyimak. Semoga materi hari ini dapat mengubah kehidupan kami ke jalur yang lebih baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa yang kurang dari sempurna ini kami sampaikan kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, thank you Kak James. Nah, tapi kayaknya teman-teman di sini masih pada kurang semangat nih Kak. Ya bener banget. Kalau gitu, kita main games dulu kali ya. Mau main games kan nih teman-teman? Nggak boleh nanti jalan. Nah, gamesnya nih ada hadiahnya nggak sih Kak? Ada dong, pasti ada. Jadi teman-teman siapin ya diri kalian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, berhubung kita dari jurusan matematika nih ya, jadi nggak asik dong kalau misalnya gamesnya nih nggak yang berhubungan dengan angka gitu. Bener banget, semua di sini ada yang suka nggak sih sama matematika? Ya. Tenang, ini soalnya gampang kok. Benar, dan semoga pulang dari sini kalian jadi suka gitu ya sama matematika. Oke, jadi kita punya beberapa pertanyaan. Nah, kita kan punya beberapa pertanyaan ya. Yang tahu jawabannya boleh langsung angkat tangan dan nanti kita tunjuk ya. Jadi langsung angkat tangan aja, langsung kita hitung 1, 2, 3 langsung angkat tangan kalau udah tahu jawabannya. Oke, jadi kita akan main tebak angka. Nah, next Kak. Oke, ini kita latihan dulu Kita ya. contohin dulu ya. Latihan dulu. Mungkin kalau misalnya ada yang tahu boleh angkat tangan. Enggak mau sedokter beda. Langsung angkat tangan aja. Jawab. 14, bener kan nih Kak? Boleh di next Kak? Baru latihan aja kayaknya udah jago banget nih Kak. Oke, berarti kita langsung masuk aja ke pertanyaannya ya. Next Kak. Oke, kalau gitu teman-teman. Angkat tangannya jangan nanggung ya yang tinggi. Boleh yang baju merah, yang baju merah. Apa jawabannya?
Jawabannya berapa? Satu. Boleh di next Kak? Benar. Kita bakal kasih hadiah dulu ya Kak. Lang, 3/1 kan berapa? Lagi 3/2 lah. Ambil Alkitab dulu. Ambil Alkitab. Mereka. Coba di depan nih tahu kan pasal 1. Woi, gila. Pertanyaan selanjutnya. Next Kak. Coba ini kemarin. Boleh? 5. 5. Boleh di next? Benar, jawabannya 5. Gimana nih caranya supaya hasilnya jadi 5? Soal ini. Iya benar. Dibagi. Ngapain sih potong ini? Oke, boleh di next lagi ya Kak? Lagi. Nah, loh. Lumayan jam nih bentuknya ya. Boleh langsung angkat tangan yang tahu? Ada angka 7, 15. Oh, oke. 7. 7. Salah. Enggak ya? Boleh langsung sedikit next. Oh iya. Yang lain semangat dong nih, kan dapat hadiah. Bukan lagi. Oke. Masih ada 2 lagi nih teman-teman. Buat yang belum dapat jangan patah hati gitu ya. Masih ada hadiahnya. Oke, langsung di next Kak. Itu kurang-kurangin aja. Ya boleh? 2. Apakah benar 2 hasilnya? Boleh di next? Pada jago-jago banget di matematikanya. Tadi katanya banyak yang nggak suka matematika. 3/1 ya. Jago semua. Kemarin gue nggak suka kayak gue jawab. Kalau gue jawab nanti bingung. Langsung siap-siap buat ke pertanyaan terakhir ya Kak. Jadi Kak, hadiahnya tinggal 1 nih teman-teman. Jadi berebutan ya jawabnya. Boleh di next pertanyaan selanjutnya. Jadi, nah ini agak-agak, ini tuh angka-angka di sini tuh angka-angka apa sih? Ada yang tahu nggak? Angka 1. Selisihnya di sini. 36 tuh. Robin. Oke, boleh di next Kak. Bener gak sih? 4. Boleh minta tolong kamu untuk maju ke depan. Maju ya. Oh, boleh kita kenalan sambil kenalan. Kita kenalan dulu ya. Namanya siapa? Panjang ya namanya. Misalnya siapa? Robin. Hai Robin. Jadi gimana nih? Jelasin ke teman-teman kamu ini caranya gimana sih? Ada dibangkatin 2. Saya dari 1. 2 pangkat 2. 3 pangkat 2. 4 pangkat 2. Oke, kenalan dong buat Robin. Pasti matematikanya 100 nih. Bener nggak? Oke. Selamat Robin. Oke, sayang banget tuh tapi ini udah jadi pertanyaan terakhir. Karena tadi udah yang hitung-hitung nih ya. Sekarang, lihat di depan ada tulisan building gas
Kingdom through Church Mission and Community Service. Nah, sebelum kita mengenal lebih lanjut, apa sih maksudnya? Kenapa panjang banget sih? Building God's Kingdom through Church Mission and Community Service gitu kan. Oke, boleh langsung di next Kak. Oke, sebelumnya aku mau share dikit nih ya. Mungkin seiring dengan perkembangan zaman yang semakin cepat, serta jadwal kegiatan kita juga yang mungkin makin padat ya. Mungkin teman-teman pagi sampai sore sekolah, belum pulang ada les lah, ada apa. Nah itu kan bikin jadwal kita tuh padat banget gitu. Sedangkan kita tuh sebenarnya perlu loh nge-recharge energi kita dengan pergi ke gereja, kumpul-kumpul sama teman-teman, atau mungkin kita sharing-sharing gitu kan. Tapi dengan adanya pertumbuhan zaman yang semakin cepat, terus juga kita makin banyak kegiatannya, nah seringkali tuh kita melupakan kalau misalkan yang terpenting tuh siapa sih sebenarnya. Oke, boleh di next kan. Boleh di next. Oke, jadi pada siang hari ini kita mau belajar dari kisahnya Paulus. Nah, kenapa sih Paulus? Karena Paulus itu menjelaskan bahwa Injil yang dia beritakan itu nggak berasal dari dirinya sendiri, tapi dari Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, ayatnya ada di Galatia 1 ayat 11 sampai 24. Tapi karena kepanjangan, untuk mempersingkat waktu, kita akan nonton video aja nih teman-teman. Boleh di next, Kak? Oke, selamat menyaksikan. Of mercy. Paul. This is Saul. Saul was a Pharisee who hated the followers of Jesus so much that he would hunt them down to be. Boleh di next. Nah, mengenai pertobatan Paulus yang dahulu hidup dalam dosa, bahkan sampai menganiaya orang-orang percaya, setelah melakukan misinya untuk memberitakan firman Tuhan dan memuliakan nama Tuhan, hidupnya diubahkan dan akhirnya dia bisa berdampak dan menjadi berkat untuk orang lain. Next. Nah, pelayanan Paulus saat melakukan misinya untuk melayani dan memberitakan firman Tuhan, Paulus mengajarkan kita beberapa poin nih dalam melayani. Yang pertama ada melayani dengan kesungguhan. Ayatnya ada di Kisah Para Rasul 20 ayat 19. Aku bacain aja ya. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu, aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Jadi bukti kesungguhan pelayanan Paulus itu dapat kita lihat dari banyaknya air mata yang dia cucurkan saat ia melayani. Yang kedua ada melayani dengan kesetiaan. Ada di Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Jadi dari Paulus kita belajar bahwa Paulus itu tetap setia dalam melayani Tuhan walaupun nyawanya itu sering terancam. Yang ketiga ada melayani tanpa pamrih. Di Kisah Para Rasul 20 ayat 35 tertulis, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi Paulus mengajarkan kita untuk tidak mengharapkan imbalan atas apa yang kita berikan kepada Tuhan. Boleh di next. Oke, jadi setelah mendengarkan cerita dari kisah Paulus tadi, ada 3 poin yang akan kami bahas. Yang pertama, bagaimana sih kita sebagai anak Tuhan dapat berdampak bagi gereja? Oke, ada 3 poin nih teman-teman yang bakal aku sampaikan. Dicatat baik-baik. Yang pertama, be like Christ. Maksudnya apa sih be like Christ itu? Nah, jadi gimana sih kita itu bisa hidup menurut gambaran Tuhan? Nah, kita itu hidup sama seperti Kristus hidup dan berusaha hidup menurut teladan Kristus. Nah, teman-teman, aku mau nanya nih, siapa sih di sini yang nggak
nggak pernah berbuat dosa? Ada nggak yang nggak pernah berbuat dosa? Nggak ada kan? Kita semua ini pastinya pernah berbuat dosa. Nah, Alkitab bahkan bilang di Roma 3 ayat 23 ini, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi tidak ada yang sempurna ya teman-teman ya. Nah, tidak ada yang sempurna selain hanya Tuhan Yesus yang sempurna. Tidak pernah dalam hidupnya Tuhan Yesus melakukan dosa, dan Alkitab juga tidak pernah tuh mencatat Tuhan Yesus melakukan dosa. Dan teman-teman, Yesus adalah Tuhan. Ia turun ke dunia sebagai teladan bagaimana manusia hidup. Oleh karena itu, kita sebagai anak Tuhan, kita harus selalu berusaha untuk hidup menurut teladan Tuhan Yesus gitu. Next, Kak. Yang kedua, be the light. Maksudnya gimana sih, Kak, be the light? Maksudnya jadi lampu kali ya Kak, kan light gitu. Iya, salah Kak. Bukan jadi lampu. Nah, be the light itu adalah bagaimana kita bisa menjadi terang buat banyak orang. Kita sebagai anak Tuhan, kita itu harus menjadi contoh dan teladan yang baik dimanapun kita berada. Seperti yang tertulis di Matius 5 ayat 14, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi kita gimana sih kita hidup sehari-hari itu bisa menjadi terang buat orang lain, bisa menjadi contoh yang baik untuk orang lain. Gitu teman-teman. Yang ketiga, be a servant. Gimana Kak maksudnya be a servant tuh? Maksudnya jadi barista kali ya. Bukan pelayan barista ya teman-teman barista ya. ya, beda ya Kak. Iya, ini tuh maksudnya adalah melayani. Dengan pelayanan kita dapat menjangkau banyak jiwa-jiwa mungkin di gereja atau bahkan di luar gereja, sehingga hidup kita bisa menjadi dampak bagi banyak orang. Gak cuman kayak di teman-teman kita doang atau mungkin di sekitaran kita, tapi gimana caranya kita melayani sebagai bentuk ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Gitu. Next. Oke, selanjutnya apa sih yang harus kita lakukan sebagai remaja Kristen untuk mengetahui potensi yang ada di dalam diri kita? Yang pertama ada berdoa dan minta bimbingan Tuhan. Jadi kita harus membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan dan tanya ke Tuhan gitu, apa sih yang mau Tuhan lakukan dalam hidup kita dan ke arah mana Tuhan mau membawa kita. Next. Yang kedua ada refleksikan talenta. Nah, gimana sih caranya menggunakan talenta yang kita percayakan untuk melayani Tuhan dan melayani sesama kita? Yaitu dengan memaksimalkan talenta yang Tuhan percayakan dengan baik. Kembangkan dan lipat gandakan talenta yang Tuhan kasih. Jadilah versi terbaik dari diri kalian dan pergunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam sekolah kalian, pergaulan, keluarga, bahkan pelayanan, sehingga orang lain pas orang lain melihat kamu, mereka bisa melihat Kristus gitu di dalam hidup kamu. Next. Nah, yang ketiga atau yang terakhir ada komunitas rohani. Kenapa sih kita harus punya komunitas? Karena bergabung dalam komunitas itu akan membuat kita lebih mudah gitu untuk mengetahui potensi yang ada dalam diri kita. Serta dalam komunitas kita akan memiliki dukungan dari teman-teman atau kakak-kakak rohani. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau mulai melayani tapi bingung mau mulai dari mana, bisa mulai dari ruang lingkup yang lebih kecil, yaitu komunitas itu sendiri. Next. Oke, sesuai tadi apa yang udah Kak Grace bilang tentang komunitas. Nah, jadinya seberapa pentingkah kita dan peran kita dalam melayani di sebuah komunitas? Udah jelas ya, semua jawabannya tertulis di sini. Sangat penting teman-teman. Jadi next Kak. Kenapa sih penting? Karena komunitas Kristen adalah sekelompok orang yang berkumpul bersama untuk mempraktikkan iman Kristen dan saling mendukung dalam kehidupan secara rohani. Jadi melalui komunitas, melalui kita memiliki teman-teman yang mungkin seiman sama kita, bisa membangun iman kita. Kita jadi bisa sharing-sharing tentang kehidupan kita atau mungkin saling menguatkan satu sama yang lain. Gitu teman-teman. Next. Oke, karena dari tadi udah kita terus nih ya yang ngomong, Kak. Mungkin
sekarang saatnya buat mereka kalian yang diskusi apa sih yang kalian dapat dari materi hari ini. Gitu. Oke, jadi bersama dengan kelompok kalian diskusikan 5 langkah yang akan kalian lakukan ke depannya untuk berpartisipasi dalam membangun kerajaan Allah. Oke teman-teman, boleh bagi kelompoknya jadi satu kelompok 6 sampai 7 orang. Ya, terserah teman-teman mau melingkar di depan atau mungkin tetap mau di tempatnya masing-masing. Boleh langsung bangkit berdiri, cari tempatnya, diskusikan. Nah, kelompok kita udah udah memilih beberapa kelompok untuk maju ke depan perwakilannya ya. Kira-kira siapa? Semuanya nih? ini keren-keren banget kan. Tadi pas aku muter, aduh aku aja bingung gitu mau pilih siapa Keren ya. Karena banget. semuanya keren deh. Pokoknya kalian sangat menyimak materi hari ini dengan baik. Oke, yang pertama aku mau minta Clara untuk maju ke depan dan kasih tahu apa sih hasil kelompoknya, diskusinya gimana gitu. Oke. Hai Clara. Halo Clara, gimana tadi diskusinya? Asik sih kak? Asik. Wih. Oke, boleh langsung dikasih tahu aja hasil diskusinya. Kalau dari hasil diskusi tadi ada beberapa kegiatan, salah satunya itu pastinya itu baca Alkitab dan memahaminya. Karena tadi udah sempat aku bilang, kalau kita sendiri nggak tahu apa yang jadi kehendak Tuhan dari Alkitab, apa yang kita pasti bakalan bingung apa yang harus kita lakukan gitu dalam kehidupan kita. Terus yang kedua itu ada berdoa. Terus karena tadi materinya tentang berada dalam komunitas gitu, pastinya kita harus mengasihi gitu teman-teman. Terus juga ya tidak ngomong kasar dan mengembangkan talenta kita selalu. Ya, sekian sih, terima kasih. Terima kasih tepuk tangan buat Clara. Keren banget ya Clara. Keren banget, kayaknya bisa nih ya gantiin kita di depan nih kan? Iya, ini bagus-bagus banget soalnya aku merasa saingi gitu sama mereka. Jangan dong. Oke, selanjutnya aku mau minta perwakilan dari kelompok ini yang di depan tadi yang melingkar di sini. Siapa aja boleh? Ketua gengnya nih siapa nih kira-kira? Unjuk-unjukan. Siapa yang cocok kira-kira buat maju ke depan? Gak apa-apa kok, kita gak gigit, tenang aja tenang. Langsung boleh. Oke. Halo, kita kenalan dulu kali ya. Iya. Kenalan soalnya nih Kak. Boleh sebutin namanya siapa? Jadi dari tadi hasil diskusi yang telah tadi kan aku dapat 5 hal ya. Yang pertama itu pastinya hampir sama kayak Clara, yaitu rajin doa dan saat teduh. Karena menurut aku saat teduh atau doa itu kan merupakan komunikasi kita sama Tuhan. Ya, kalau misalnya kita komunikasinya aja kurang sama Tuhan, itu tuh bakal membuat hidup kita tuh kayak kehilangan arah lah bahasanya. Terus kayak gitu ada rajin membaca Alkitab. Dimana kalau misalnya kita memahami Alkitab itu, pasti kita bakal menyerap beberapa hal dari Alkitab itu, dan kita tanpa sadar tuh bakal ngelakuin hal yang kita dapetin dari Alkitab itu. Jadi kayak kita bisa menjadi berkat tanpa kita sadar kalau kita tuh ngelakuin hal itu ternyata. Terus kayak gitu kita bisa pelayanan di setiap tempat kita. Karena orang-orang tuh pasti berpatokan sama pelayanan tuh harus di gereja, harus di ini, harus di itu. Padahal tuh pelayanan bisa setiap saat, setiap tempat, dimanapun kita berada pasti kita bisa pelayanan. Di rumah pun bahkan kita bisa jadi berkat dengan kita ajak doa, kayak doa dari kita atau kita ajak doa sama kita pas malam seperti itu. Terus kita tentunya ikut komunikasi kayak KTB, Komsel itu tuh pasti bakal membuat kita bersyukur. KTB dan Komsel ini kan merupakan komunitas yang Kristiani ya, pastinya kita bakal menjauhi apa itu kayak jualan orang, sehingga kita tuh bisa bersama-sama buku, kita bisa sama-sama doain, kita bisa sama-sama saling motivasi supaya kita tuh semangat lah buat menjalani hari ke depannya. Kita bisa sama-sama belajar dewasa juga, dan kita bisa menjadi contoh buat setiap orang juga, jadi anak yang baik, jadi murid yang baik, jadi contoh yang baik. Thank you. Oke teman-teman, kasih tepuk tangan ya buat kita semua.
lebih lagi mengenal diri kita sendiri dan juga menemukan peran kita dalam membangun kerajaan Allah di dunia. Sehingga melalui tema ini kita sama-sama belajar bagaimana sih kita sebagai anak-anak muda dapat menggunakan waktu dan kesempatan kita dengan baik untuk berpartisipasi dalam membangun kerajaan Allah di dunia melalui berpartisipasi dalam menjalankan misi gereja. Dan juga pastinya terlibat aktif dalam pelayanan di masyarakat nih. Jadi nggak cuma di gereja doang ya, kayak yang tadi Misha bilang. Oke deh teman-teman, sayang sekali acara kita sudah mau selesai di hari ini. Iya, sayang banget ya. Nah, sebelum itu makanya kami mau mengundang perwakilan dari guru dari sekolah Lentera Harapan untuk maju ke depan. Kami mau memberikan sedikit apresiasi dari kami. Bresti. Oh iya. Ini. Bresti maju Bresti. Celo bu. Ini dengan ibu siapa gitu ya? Saya Ibu Diva. Saya ngajar kelas 11. Iya, ngajar biologi. Ibu ada kesan? Ibu ada sedikit kesan dan pesan gak sih setelah kita menyampaikan materi tadi gitu? Ya, sebenarnya tema ini ya anak-anak, ini hasil permenungan saya dengan Pak Isto. Dan saya request ke tim dari UPH untuk membawakan tema ini, benar? Iya, betul. Nah, kenapa? Karena Ibu yang ngomong. Oke, kenapa? Karena anak-anak muda zaman sekarang kayaknya mager ya, malas bergerak gitu. Nah, jadi Ibu pengen supaya kamu terbuka wawasannya dan memiliki hati untuk mau melayani gitu ya. Gak hanya di sekolah gitu ya, tapi juga di gereja dan dimanapun itu. Nah, itu sih harapannya. Ya, gitu. Jadi kesannya sangat bersyukur ada tim dari UPH bisa membagikan insight-nya ya. Pasti insight dari UPH berbeda ya dengan apa yang mereka juga akan terima di sekolah gitu. Jadi wawasannya lebih luas. Jadi saya juga perwakilan dari sekolah mengucapkan terima kasih kepada tim UPH yang sudah meminjam ruangan, yang sudah berkomunikasi dengan baik dan sudah mempersiapkan semuanya dengan baik. Puji Tuhan, kami semuanya terberkati. Seperti itu. Semuanya terberkati kan? Dapat itu lagi oleh-oleh ya, catatan kecil ya kan angka-angka. Iya ya, Robin juga dapat hadiah. Seperti itu. Terima kasih pelayanan. Terima kasih Ibu. Aku sudah mau berikan. Terima kasih. Teman-teman, sudah saatnya kita Berpisah. Sayang sekali ya. Oke, karena tadi acara kita buka dengan doa, kita tutup juga acara kita hari ini dengan doa. Kepada Kak James, silakan. Ya teman-teman, sekali lagi doa akan saya pimpin secara Kristiani bagi kalian yang berkeyakinan lain, mohon untuk menyesuaikan. Terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu, karena tadi kami telah disampaikan firman ini dengan selamat, dan kemudian kami sudah diizinkan oleh-Mu untuk melaksanakan kegiatan ini dengan baik dan benar tanpa gangguan apapun. Tuhan Yesus, kami berdoa agar materi yang telah disampaikan benar-benar dapat kami terapkan dalam kehidupan kami, sehingga dapat menjadi berkat bagi setiap kami yang menyampaikannya dan mendengarkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa yang kurang dari sempurna ini kami sampaikan kepada-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin.
Oke teman-teman, sudah selesai acara kita pada hari ini. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Oke teman-teman, sebelumnya kita bakal foto dulu ya. Tetap di tempat masing-masing aja, bakal di fotonya dari depan.